Wah, ini Kampungers, gue nemu The Beatles di sini. Ada, bentar, Simpsons. Ya Allah, ini lucu banget. Bentar ya, mohon maaf nih nggak ada orangnya. Kita acak-acak aja gimana? Simpsons. Ada The Simpsons. Nah, Flintstones. Ini kalau lihat di sini nih, kalau Kampungers cari di tempat lain atau di toko-toko mainstream nih nggak nemu yang kayak gini-gini nih. Jadi banyak banget mainan-mainan yang memang kayaknya jarang banget dilihat di toko-toko mainan biasanya. Sampai lupa belum opening. Halo Kampungers, kita kembali di Kampung Mainan bersama dengan gue Irda, dan hari ini nih kita nih Kampungers udah lihat nih, gue sekarang berada di Water Horse. Nah, ini toko mainan yang menjual mainan-mainan yang kalau lo cari di toko-toko mainan mainstream ini nggak ada nih, semua nih nggak ada nih. Ini ngomong-ngomong orangnya kemana ya? Kita cari dulu ya orangnya, mau nanya-nanya nih. Ada Chucky. Ini kemana? Ini kita ambil aja boleh nggak sih? Orangnya nggak ada di sini. Kemana orangnya? Kemana orangnya? Nah, dia belum pakai. Mohon maaf, kita mau ketemu dia belum pakai. Makanya. Oh gitu. Bisa, aman, cukup. Bang. Oke. Kenalan dulu. Iya, Remon. Bang Remon. Bang Remon mau tadi acak-acak Boleh. komenannya ya. Oke. Ini jual apa? Kenapa namanya Water Horse? Water Horse itu kalau nggak salah diriinnya waktu tahun kuda kayaknya. Tahun kuda tuh tahun berapa ya? Sampai mainannya jadul, sampai nyebutin tahunnya juga jadul ya. Enggak, tahun kuda tuh Shio kuda. Shio kuda. Iya. Kenapa yang dijual tuh mainan-mainan? Kenapa milih menjual mainan-mainan lama kayak gini nih? Ini mainan jadul ya hitungannya ya? Enggak juga. Enggak juga. Emang figur apa yang saya suka aja itu satu. Yang kedua, yang main tuh menjual ini sedikit aja. Jadi rivalnya dikit. Boleh juga cari cari barang dagangan yang rivalnya nggak banyak ya. Nah, tapi pastinya kalau jual kayak gini rivalnya sedikit, pasti nyari barangnya juga susah dong berarti ya. Untuk pertama kali pasti iya, tapi kesini sini datang sendiri. Oh iya? Iya. Oh jadi nggak cuma menjual tapi juga membeli Iya, juga ya? iya. Nah, boleh tahu ini mana mainan yang paling susah dicari sama Bang Remon? Mungkin boleh dibongkar dulu gudangnya Apa ya ada. yang paling susah dicari ya? Yang paling susah dicari hampir nggak ada sih, hampir dapat semua. Serius? Iya. Nggak ada yang kayak, kayaknya gue belum punya mungkin, mainan ini nih, gitu. Mungkin ini deh salah satunya. Ini susah dicari. Sampai di beberapa tempatnya susah. Ini berapa Bang harganya Bang? Ngomongin harga? Boleh dong, nggak apa-apa dong, mau tahu dong. Ya, boleh dong. Di Tokped ada 7,5 juta. Serius? Iya. Ini ada nih ininya, barcode-nya juga. 7,8. 7,8. Sama dia diskon tadi. Di diskon 200.000 lumayan. Mau beli 7,5 juta. Ini pasti yang beli udah bukan anak-anak lagi nih yang kayak gini ya. Pasti rata-rata bapaknya, kakeknya, begitu bisa, ya. karena memang ya. Karena udah koleksi kalau gini jatuhnya ya, Bang. Karena memang dia itu mengidentifikasi film tahun 70-an juga, The Exorcist. Gitu. 7,8. Emang ini luar biasa banget sih ini para penjual mainan di kampung mainan ini tuh jualnya nggak main-main ya, barang yang beda banget sama yang di toko-toko mainstream. Nah boleh yuk Bang sambil ceritain di dalam ada apa lagi. Apa aja ya? Kita boleh sambil masuk ya kampung. Oke. Di sini pada dasarnya Water Horse itu dikenal untuk pertama kalinya adalah action figure. Action figure itu dulu Water Horse pertama kali menjual hanya sebatas action figure musik dan horor. Kemudian ke sini masuk ke superhero, tapi berbasis lebih banyak ke DC dibanding di Marvel. Jadi kalau Water Horse dilihat di superhero, rata-rata itu 95% adalah DC, baik itu DC Direct, DC UC dan lain segala macam. Kenapa nggak Marvel? Mungkin saya karakternya dulu lebih banyak kenal karakter yang berbasis atau yang berlini perusahaan DC komik gitu. Terus yang kedua di sini adalah movie kayak Austin Powers.
Austin Powers yang seperempat gitu, seperempat figur, dan beberapa juga oh ya, kekuatan dari Waterhorse itu rata-rata saya lebih senang memang figur yang berskala besar atau seperempat inch. Kalau di seperempat inch itu berarti 30 cm ya, 30 sentian ya, 30 Memang cm. yang besar-besar ya? Yang besar-besar. Nah, yang kalau yang besar-besar rata-rata juga kalau nggak Mecha 18 inch atau Statue yang 18 inch juga, yang seperempat atau sepertiga. Kita juga, tapi kita nggak muat taruh di sini semua. Gitu. Kemudian kartun-kartun lama kayak The Simpsons, kemudian Spawn. Mungkin kalau musik itu diantaranya itu kayak The Beatles, kemudian Superman DC yang lama, gitu. Kemudian movie itu kayak apa ya, Predator, mungkin games. Nanti di tempat sana juga ada games juga. Waterhorse itu juga dikenal menjual barang-barang game yang nuansanya itu tahun 70 dan 80-an. Kalau dikenal tuh retro game. Gitu. Nah, di sini memang apa ya? Kalau memang nyari barang yang berproduksi itu tahun 90 akhir dan 2000, kita kesini ya? ada di sini. Di sini. Gitu. Gak cuma mainan, bahkan juga tapi ada komik Indonesia juga. Saya juga di sini menampilkan komik-komik Indonesia. Dari mulai Godam, Gundala, kemudian apa, Si Buta Dua Hantu, kemudian apa, silat-silat Indonesia lama, gitu. Komik-komik jadul nih dulu. Ya, dan sampai sana juga bacaannya komik jadul juga. Opa, Bapak Akung ya zaman dulu Di sini ya. Nyangsang biasanya ada radio-radio tabung yang masih berfungsi dengan baik. Oh, ini masih nyala? Masih nyala dan masih original di dalamnya. Oh iya? Bukan modifikasi, dimasukin apa, radio yang sekarang dimasukin ke situ, bukan. Itu dalamnya masih Jadi masih bisa tabung-tabung. nyari nih ya, kalau lagi radio Masih. sekarang lagi apa nih, masih bisa nyari ya? sinyalnya? Masih. Dia nyambet rata-rata radio dari siaran dari Cina, Rusia, dia nyambet sesuai dengan kota-kotanya. Oh, Gitu. ini dijual juga? Dijual Apa nggak juga. cuma buat bajang aja? Dijual nggak juga. sayang? Masih banyak. Masih banyak. Masih Kita berapa, nyetoknya. Bang? Itu antara 20 sampai 30-an. 30 juta? Iya. Bukan 30.000 ya? Enggak. Bukan. 30 juta? Karena di sini juga dikerjakan oleh pengrajin atau seniman radio. Bukan dia itu tukang servis biasa, tapi dia mencintai radio tabung antik, sehingga dia itu sengaja mengimpor dari Jerman, dari Austria, spare part yang masih NOS atau new old stock gitu. Dia di situ. 30 ya. Tapi memang kalau radio zaman sekarang ini nggak bisa nangkap sampai negara-negara luar. Ini kayaknya dulu radio zaman kemerdekaan ya. Nah, di situ saya belum paham tuh ke situ tuh. Ini radio zaman kemerdekaan kayaknya nih dulu nih. Oke, kalau Nah, kalau ini lebih cenderung kebanyakan stoknya, kemudian barang yang bersifat vintage kayak misalnya gramafon, radio tabung juga ada, radio transistor, radio tahun 80 90 ada juga. Kemudian apa ya? Lukisan bioskop, pernah lihat nggak lukisan bioskop? Zaman dulu ya? Iya, Iya, ada saya kita tahu, di dalam tahu. stok-stok Ada di bawah ada juga kaset-kaset apa pita kaset gitu. Dan gramafon ada terdiri 3, ada yang koper, ada yang corong, dan ada juga yang lemari. Gitu. Ya. Ada TV tabung. Ini Kampungers ini TV tabung zaman dulu. Kalau misalnya anak-anak zaman dulu ini adalah TV mewah bagi anak-anak kampung. Iya. Ya. Jadi kalau mau nonton nih beramai-ramai nih di lapangan, ada satu orang nih, orang terkaya di kampung punya TV ini, nonton beramai-ramai biasanya. Gitu. TV kabung. Terus kemudian radionya juga masih jadul banget. Dan ini di kaset-kaset. Wah, siapa yang terakhir kali masih dengerin lagu pakai Ini kaset? juga ada gimbot-gimbot yang masih ada Game Boy. kotaknya.
ada kok. Jadi game itu di retro game itu untuk sejauh ini ya ada 3 kategori. Yang pertama handheld, dia menggunakan baterai dan tidak menggunakan daya listrik. Handheld kayak gamebot. Iya, Sebenarnya itu namanya game watch, tapi kalau kata kita lebih gampang gamebot. Gamebot. Kemudian ada konsol, itu mulai dari Jaguar, Atari itu pertama keluar. Kayak Atari. Itu konsol, dia memakai daya listrik dan ada kaset secara terpisah. Yang ketiga adalah arcade. Saya nggak bawa ke sini karena keterbatasan tempat. Atau dikenal di sini namanya dingdong. Oh, dingdong. Tahu. Gitu. Di situ dingdong itu juga ada 3 fase tuh. Fase pertama kasetnya berupa PCB, hanya 1 game. Yang kedua, fase kedua dia itu slot. Fase ketiga yang sekarang dikenal itu Pandora, yang isinya itu bisa 2000 game. Gitu. Tapi kalau secara original, arcade game atau dikenal dalam dingdong itu kaset gamenya itu berupa PCB besar dia. Gitu. Wah, benar-benar ya. Jadi ini sebenarnya dulu disebut barang mewah, sampai sekarang pun masih mewah karena harganya makin lama justru malah makin mahal ya, Bang. Iya. Luar biasa nih. Ini merindukan zaman-zaman kecil ya kalau kesini ya datang ya. Luar biasa banget nih Kampungers. Jadi kalau misalnya mau cari mainan jadul, mainan-mainan yang nggak ada di toko-toko mainstream, di mall-mall manapun, datang aja langsung ke Blok M Square lantai 3A. Nih, di Kampung Mainan. Di Water Horse. Nah, yang lahirnya di tahun kuda, kataku. Oke, go Irda, pamit dulu. Bye.